Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandiyoga Pratama, dengan NIM 190910302026, dari kelas Perubahan Sosial Budaya kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menyelesaikan tugas, yaitu tugas mingguan yang ketiga, dengan mereview buku yang berjudul The Boundaries of the Belonging Online Network of Immigration Related Social Movement Organization. Langsung saja masuk ke review saya. Buku ini sendiri membahas masalah yang saat ini menjadi berita utama politik di Amerika Serikat dan imigrasi. Imigran telah lama menimbulkan perdebatan tentang batas-batas kepemilikan, dengan beberapa menyajikan pujian mereka dan yang lain memperingatkan bahaya mereka. Secara khusus, 11 juta imigran tidak sah di negara itu memprovokasi perselisihan sengit dengan masalah legalitas dan moralitas di garis depan. Perdebatan semacam itu semakin banyak terjadi secara online oleh organisasi-organisasi dalam hak imigran dan gerakan kontrol imigrasi yang terlibat dalam pekerjaan simbolis yang mencakup dan menggeser batas-batas kepemilikan. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari 29 kelompok tingkat nasional, buku ini menampilkan analisis sosiologis budaya dari materi online yang disebarkan oleh organisasi gerakan sosial yang memperdebatkan imigrasi di negara Amerika Serikat. Untuk penelitian ini sendiri, penulis menggunakan metode kualitatif yang memungkinkan penulis untuk merekonstruksi secara rinci struktur makna dalam data penulis. Selain prosedur pengkodean formal yang dijelaskan di bawah ini, penulis melakukan beberapa pembacaan interpretatif dekat dari data untuk mengungkapkan pola dan struktur budaya yang membuat makna atau representasi kolektif dalam pengertian Durkheim. Buku ini adalah buku yang sangat berwawasan luas yang menyatukan keilmuan dalam sosiologi budaya dan gerakan sosial, dan menawarkan analisis kuat tentang peranan budaya dalam membentuk gerakan sosial. Argumen teoritisnya yang lebih besar tentang pentingnya budaya dalam perubahan sosial juga tepat waktu. Di era pasca kebenaran, kita akhirnya menyadari sejumlah makna kebenaran dikonstruksi secara sosial dan dibatasi secara budaya. Buku ini dapat menawarkan kosakata yang berguna dan metode instruktif untuk menganalisis secara kritis pertemuan ideologis di jantung gerakan sosial. Jaworski mengatakan yang terbaik agar perubahan sosial dan politik yang terjadi maka itu sendiri perlu menjadi pusat keilmuan akademis yang menangani gerakan-gerakan yang berusaha mempengaruhinya. Penulis buku ini yaitu Bernadette Nadia Jaworski, adalah asosiasi profesor di Maastricht University, Republik Ceko. Penelitiannya mencakup eksplorasi sosiologis budaya politik dan media, khususnya yang berkaitan dengan migrasi dan pengungsi. Selama lebih dari 1 dekade, para sarjana gerakan sosial di Amerika Serikat telah terpikat dengan gerakan hak-hak imigrasi nasional. Gerakan ini telah menggunakan strategi advokasi top down dan bottom up yang efektif dan baru untuk mengamankan serangkaian kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi imigran tidak berdokumen. Kemenangan tersebut berkisar dari bantuan keuangan perguruan tinggi dari kota di beberapa gedung negara bagian untuk bekerja, otorisasi dan hak istimewa perjalanan untuk pemuda berprestasi tinggi tidak berdokumen di tingkat federal. Buku ini menawarkan kontribusi yang bijaksana, diteliti dengan baik dan tepat waktu untuk kumpulan literatur yang sudah substansial. Untuk bab 3-5 membentuk inti
empiris buku dengan masing-masing mengeksplorasi bagaimana kelompok IR dan IC terlibat dalam pekerjaan batas di sekitar gagasan budaya keluarga, kewenangan dan nilai. Di sini sangat mencolok bagaimana kelompok IR dan IC, karena semua permusuhan mereka satu sama lain peduli dan menggunakan 3 konsep inti yang sama, dan bahwa mereka hanya berbeda dalam cara mereka membangun dan menempatkan konsep yang sama dalam batasan mereka. Baik kelompok IR dan IC ingin melestarikan keluarga yang pertama berpendapat bahwa keluarga yang tidak berdokumen harus dipertahankan terlepas dari hukum. Sedangkan yang kedua berpendapat bahwa hanya keluarga, yaitu Amerika, yang harus dipertahankan karena hukum. Kedua kelompok juga peduli dengan kewarganegaraan yang terkait dengan nilai ekonomi imigran. Kelompok IR menyarankan bahwa kewarganegaraan harus diberikan kepada semua yang tinggal di komunitas mereka dan berkontribusi pada ekonomi mereka. Sementara kelompok IC melihat kewarganegaraan sebagai status hukum yang didukung oleh negara. Akhirnya kedua kelompok mendasarkan wacana mereka pada nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan peluang Amerika yang terkait dengan gagasan kebangsaan Amerika. Namun kelompok IR melampaui nilai-nilai tersebut dan juga menyerukan nilai-nilai wacana hak asasi manusia termasuk keadilan. Bukan hanya keadilan, yaitu juga mencakup kesetaraan, martabat, dan rasa hormat. Dengan mempertimbangkan bagaimana organisasi-organisasi gerakan sosial yang berbeda ini menggunakan dan terlibat dengan gagasan budaya tentang kewargaan dan nilai-nilai ini, Jaworski menawarkan perspektif baru tentang ketidaksepakatan budaya yang merupakan inti dari politik imigrasi nasional Amerika yang pahit. Amerika sendiri merupakan rumah bagi sejumlah besar imigran total yaitu 42,4 juta pada tahun 2014, mewakili 13,3% dari populasi. Persentase ini hampir mencerminkan bahwa pada pergantian abad ke-20, yaitu pada puncaknya pada tahun 1890 mencapai sekitar 15%. Komposisi negara asal sangat bervariasi, dengan imigran asal Eropa menjadi mayoritas hingga tahun 1965. Ketika undang-undang pembatasan yang diberlakukan pada tahun 1920-an, sejak Hertzler Arts tahun 1965 yang mencabut kuota asal nasional, imigran semakin banyak berdatangan dari Amerika Latin dan Asia. Selama beberapa dekade, Meksiko telah menjadi negara pengirim teratas, tetapi dalam 2013, setelah 10 tahun penurunan imigrasi Meksiko, Cina telah melampaui Meksiko. Sebanyak 1.200.000 imigran yang tiba untuk tahun 2013, termasuk 147.000 dari Cina, 129.000 dari India, dan 125.000 dari Meksiko, Korea, Filipina, dan Jepang juga merupakan negara pengirim teratas pada tahun saat itu. Baru-baru ini selama 30 tahun terakhir telah terjadi mobilisasi khusus yang terorganisir untuk memberikan suara kepada kelompok yang terpinggirkan ini dan mengadvokasi haknya. Banyak akar dari aktivisme saat ini terletak pada Suaka, gerakan tahun 1980-an, di mana kelompok-kelompok berbasis agama dan agama bekerja untuk melindungi pencari suaka dari Amerika Tengah yang ditolak perlindungannya. Ratusan jemaat berpartisipasi dalam gerakan tersebut, dengan beberapa menawarkan pelindungan fisik dan serta nasihat hukum bagi mereka yang terancam deportasi. Untuk bagian akhir dan kesimpulan buku ini, bagi para sarjana yang tertarik untuk membangun kerangka teoritis yang menggabungkan analisis simbolik dan ekonomi politik, Jaworski menawarkan studi paradigmatik. Bukunya adalah tambahan penting untuk silabus untuk kursus survei sarjana
dan pasca sarjana tentang gerakan sosial atau kebijakan imigrasi, dan harus dibaca bagi para sarjana yang tertarik dan interaksi kompleks antara imigrasi, budaya, dan keadilan sosial. Jika didorong untuk memberikan kritik, mungkin dapat mengatakan bahwa selain menggunakan jargon sosiologi, Jaroski juga kadang-kadang terlalu berlebihan. Mungkin ada kesempatan yang terlewatkan untuk mengeksplorasi peran budaya yang lebih tak terduga dalam membentuk gerakan sosial. Misalnya buku ini mungkin mendapat manfaat dari penyelaman lebih dalam tentang cara kerja batas beroperasi dalam penyajian data kuantitatif objek, sesuatu yang Jaroski bahas terlalu singkat pada bab keempat. Demikian review dari saya dari buku ini. Selebihnya jika ada kekurangan atau kata-kata yang tidak berkenan untuk teman-teman dengarkan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.